Sini ngerekam ya, Mbak. Belum apa-apa. Saya mau tahu apa yang kamu ubah, apa yang telah kamu revisi dari koleksi yang Mbak. Kemarin motor belakang kan diubah semua tuh, Mbak. Karena tidak sesuai dengan empat substansi ya kan, Mbak. Jadi sesuai apa tuh, yang pertama harus membahas urgensi ya. Urgensi, habis itu dicari gap penelitian juga yang 5 tahun ke belakang. Habis itu kayak foto juga dikasih keterangan. Lalu kebaruannya pada penelitian ini yang tidak ada di penelitian lain. Lalu tujuannya juga saya perbaiki gitu, Pak. Dan manfaatnya kayak apa? Yang lebih judulnya pun saya ubah, Pak. Kenapa diubah judulnya? Sesuai dengan kemarin karena terlalu ada dua fokus, itu mau ke kampungnya atau ke tudungnya. Nah, saya ini coba ubah ke biar lebih fokus ke tudungnya. Baca ya. Bisa tolong ambilkan Han, Evan? Terima kasih. Fotografi tudung.
identifikasi masalah tuh sebaiknya dalam bentuk poin, Van. Oh iya, iya. Ini kan saat pertama, kedua, ketiga, keempat, jadi kan poin saja ya. Iya, Mbak. Kayak rumusan masalah gitu jadikan poin ya? Boleh dijadikan poin, boleh dijadikan pertanyaan, tapi diberikan tanda tanya kalau di rumusan masalah. Oh, iya. Terus di rumusan masalah itu sebaiknya ada pengantar, Van, kayak misalnya adapun rumusan masalahnya sebagai berikut, kutip 2, dengar, kutip 2 atas, lalu bagaimana eksistensi tudong, lalu diakhiri juga dengan 2 kutip atas lalu tanda tanya dulu baru 2 kutip atas. Manfaat penelitian secara penulisan itu, sistematika penulisannya harus dibagi 2, Van. Manfaat teoritis dan manfaat iya. praktis. Jangan lupa ya. Terus kita beralih ke bab 2 ya. Dua ya. Waduh. Setiap substansi itu makan dulu. Udah benar kan Marvin Harris? Salah satu antropolog kontemporer, kajian karena postmodernism. Udah tepat. Afan, Mbak lihat ini di bab 2 kamu definisi dan konsep sudah cukup baik menyajikan beberapa definisi konsep-konsep tentang tudong, kebudayaan, identitas budaya, pelestarian kebudayaan. Ada juga teorinya Marvin Harris kamu pakai. Hanya saja definisi di tiap sub itu belum jelas, belum mengaitkan dengan literatur akademis untuk memperkuat fokus penelitian kamu gitu. Itu belum. Misalnya nih definisi tudong menurut Soraya DKK sebenarnya bisa kamu kaji berdasarkan konsep kebudayaannya Kuncaya-Ningrat. Kalau tudong itu bagian dari salah satu elemen budaya yang disebutkan oleh Kuncaya-Ningrat itu sebagai bagian dari unsur budaya material. Itu di situ misalnya Kak. Jadi kamu tambahkan karena masih sangat kurang Bu, ini cuma tidak sampai 100 kata. Oh, di definisi apa tuh? Definisi tudong. Oh, definisi tudong. Oh. Ini apa Pak di Sebenarnya tidak ada ketentuan selama sudah memenuhi ketentuan substansinya. Hanya saja di samping substansinya belum jelas, nggak ada juga konsep antropologisnya dan jumlah katanya sangat sedikit. Jadi tolong ditambahkan. Soraya DKK ini konsepnya sudah baik. Nanti sisa kamu tambahkan lagi dari perspektif Kuncaya-Ningrat di unsur kebudayaan material. Tuh. Ya.
minimal 350 lah, Masuk minimal banget. banget. Iya, Oh. itu minimal. Semakin banyak itu 500-an itu sudah cukup baik. Ya, kemarin saya tengok kawan-kawan kan sampai 50 halaman, katanya dibanyakin di bab 2. Saya bingung di mana, di bagian mananya Di sub konsep-konsepnya. Kemudian konsep kebudayaannya Van, cukup baik juga karena kamu sudah mendeskripsikan bagaimana itu budaya. Antropologi juga, Koncainingrat juga membahas konsep kebudayaan kok. Kenapa kamu gak pakai? Dahlan itu siapa? Artinya tambahkan juga konsep tentang kebudayaan yang dicetuskan Koncainingrat dalam bukunya Pengantar Ilmu Antropologi di bab 4. Bab 4 ada, bab 2 ada. Bab yang khusus tentang culture di bab 4. Bukunya banyak sekali. Ada di perpus, ada di e-booknya di internet, bisa diakses gratis. buku Koncainingrat juga. Ya, Pengantar Antropologi. Di sub 2.1.2.2 ini kan konsep kebudayaannya. Jadi tidak hanya membahas soal definisi kebudayaan, Van, tapi juga kaitkan dengan fenomena tudongnya sebagai identitas Melayu. Tudong kan bagian dari elemen budaya orang Melayu. Kaitkan ya, berarti ditambahkan, dan ada alasan untuk menambahkan karena masih sangat kurang juga, belum jelas penjelasan deskripsinya. Lalu berikutnya di sub konsep identitas budayanya. Sama bahwa tambahkan juga, dan kajian identitas budaya kan banyak, bisa Koncainingrat juga. Yang paling umum dan paling mudah didapatkan referensinya itu ya Koncainingrat. Itu bagaimana tudong itu hadir sebagai identitas mereka. Kalau konsep pelestarian kebudayaan ya memang bagian dari fokus penelitian ini. Kamu sudah cukup baik mendeskripsikannya, ada digitalisasinya, tapi masih sangat terbatas ya Mbak rasa kamu deskripsikan. Belum ada aspek community based preservation, itu semacam apa, pelestarian berbasis komunitas, itu belum ada. Sedangkan setahu saya komunitas Melayu itu banyak di Pontianak, di Kalbar. Ya. Kamu harus temukan dan kamu deskripsikan di sub 2.1.4 ini ya, bagaimana pelestarian yang digaungkan oleh para komunitas-komunitas etnis Melayu itu relevan dengan keterlibatan para pengrajin tudong khususnya di Pontianak. Mungkin ya salah satu atau semua komunitas yang ada itu memang menjadikan tudong itu bagian dari wacana mereka dalam mengkampanyekan etnis Melayu gitu, bisa jadi. Dan Mbak duga memang itu bagian dari narasi mereka dalam komunitas mereka gitu ya. Udah? Ada pertanyaan? Masyarakat Melayunya mana? Nggak ada definisinya, tolong ditambahkan. Oh, berarti Masyarakat Melayunya mana? itu di sebuah lain tuh Kak? Iya, ditambahkan di sub Oh. 2.1 titik. Khusus untuk masyarakat Melayunya Mbak? Iya, 2.1 titik 5. betul. Saya mau tanya dulu, untuk keseluruhan naskah kamu pakai istilah etnis Melayu atau masyarakat Melayu diksinya? Oh. Kamu pakai apa? Itu beda ya Mbak maksudnya tuh Mbak? Iya, jadi konsisten dalam diksi kata itu harus keseluruhan, nggak bercampur, ada yang sebut etnis, ada yang sebut masyarakat. Oh, kalau sekali etnis gitu ya Mbak? Iya. Kamu pakai apa? Awalnya kan saya etnografi tudong etnis Melayu kan, cuma ini kan pada judulnya udah jelas budaya Melayu ya Mbak, berarti tulis budaya Melayu ya gitu. Masyarakat Melayu juga bagus. Kamu pakai masyarakat Melayu atau etnis Melayu?
budaya Melayu malah sih Mbak di judulnya. Iya, bukan judul, maksudnya isi naskahnya. Isi naskahnya lebih ke ini sih Mbak, apa? Masyarakat. Oke, jadi di sub tambahkan di sub 2.1.5 masyarakat Melayu Pontianak. Langsung khusus ke Pontianak saja. Karena nanti cakupannya luas kalau kamu sebut masyarakat Melayu pada umumnya itu akan berbeda perspektifnya. Melayu Padang beda, Melayu Aceh beda, Ya. Melayu Sambas juga beda. Setahu saya Melayu Pontianak juga beda dalam beberapa hal, dalam beberapa budaya, perilaku juga. Dialek pun juga berbeda, ya kan ya? Bahkan setahu saya Melayu Bangka Belitung juga beda, dialeknya beda, artinya juga beda. Bayangkan sesama Melayu. Nah itu sih beneran Mbak. Melayu saya pun beda juga Mbak. Melayu Kamu Melayu apa? Kapas Sulu. Oh, kamu Kapas Sulu. Ya. Oke, ada pertanyaan di sub 2.1? Berarti tinggal ditambah 2 apa tadi masyarakat Melayunya ya Mbak, ada yang ada di Kota Pontianak. Iya. Berarti bukan tidak hanya di masyarakat Melayu di Kampung Tudung, berarti di Pontianak ini Mbak. Iya, harus. Berarti menyeluruh gitu ya Mbak. Udah ya? Kita lanjut di sub 2.1. Kamu pakai teori budayanya Marvin Harris. Bisa jelaskan apa teorinya? Gimana bunyi teorinya? Itu kan saya cari-cari kan Mbak, Marvin Harris itu dia memperkenalkan apa? Materialisme kultural bukunya ya. Nah, situ mengapa saya ambilkan gimana dengan menyocokkan dengan tudong itu dapat dipahami tudong itu sebagai produk budaya yang lahir dari kebutuhan. Betul. Nah, terus jadi dia tuh tudong tuh dapat bisa melakukan adaptasi budaya lah, perubahan lagi gitu Pak. Itu tetap berevolusi gitu. Berdasarkan fenomena hari ini ya, menurut kamu ya? Ya. Ya, jadi dalam bukunya yang terkenal ya, material culture, ya Harris itu memperkenalkan bagaimana teori tentang ini struktur perwarisan, distribusi budaya itu punya makna simbol tersendiri dalam elemen budaya. Hanya saja Mbak kurang setuju cara penulisan kamu tuh dalam mengutip. Kalau ada sitasi itu harus tetap disebutkan nama penulisnya, Van. Kayak misalnya Harris kan itu kan dikutip langsung menggunakan reference manager Mendeley kan? Berarti harus tegaskan ulang lagi gitu ya Pak? Iya. Dan untuk kutipan itu tidak boleh setelah koma. Seharusnya setelah koma, bukan sebelum koma, bukan setelah koma, tanda baca, atau sebelum tanda titik misalnya. Dia tidak boleh berada di awal kalimat. Kayak ini, Harris 1983 juga menjelaskan untuk mengutip itu secara ketentuan penulisan akademis itu tidak diperkenankan untuk menaruhnya di awal kalimat, apalagi awal paragraf. Itu nggak boleh. Nggak boleh Pak. Itu ketentuannya. Termasuk juga di sini, Van. Langsung mulai di sini, Van. Terus tambahkan juga Harris menegaskan di luar dari sitasinya. Berarti Harris yang sitasi itu bagusnya sebelum titik ya Mbak? Iya. Bagus ya kan? Dan tidak berada langsung di awal kalimat. Nah, untuk sub 2.1 sebagai teoritis dan visuanalisis kamu dalam riset kamu, seharusnya kamu perjelas dengan jumlah kata yang banyak, referensinya, muat tentang bagaimana eksistensi tudong, bagaimana perkembangan tudong, khususnya pada masyarakat Melayu, secara umum saja dulu, bagaimana
Tunggu. Sebelum ke tudong, bahas dulu secara substansial bagaimana teorinya, bahkan biografinya juga itu erat kaitannya dengan bagaimana dia mencetuskan teori, menawarkan sebuah evolusi budaya gitu, baru sampai ke tudongnya. Jadi penjelasannya itu agak kompleks Van dan membutuhkan jumlah kata 1000 sampai 1500 minimal. 1500 kata ya. Itu banyak. Jadi jelaskan dulu profilnya, pada teori penemuannya, pada teori itu penemuannya, kaitannya, lalu kaitkan dengan tudongnya. Tetap harus diintegrasikan dengan tudong ya. Nah, hasil penelitian relevan sudah cukup baik, sudah cukup banyak. Dominasi tentang rotan tenun ini bagian dari elemen budaya Melayu ya. Oke. Hanya saja belum ada tentang budaya Melayu Pontianaknya. Harus tambah budaya tentang Pontianaknya apa sih, dan kehadiran hasil riset relevan ini Van, kamu harus integrasikan dengan fokus penelitian kamu. Jadi kayak gini, apa kontribusi hasil riset relevan yang ini dengan riset kamu? Apakah mendukung dari aspek apa gitu? Membantu gitu ya. Dan kamu jelaskan, sini duduk. Jelaskan seperti itu, ya. Ditambahkan ya. Terus diagramnya. Siapa yang ngajarin buat diagram kerangkaan? Main pikir. Itu Mbak Hilda. Kok kamu dibantu Mbak Hilda? Nah, dia ngasih apa tuh Mbak, pedoman kan, aku praktikum dulu. Nah, saya nengok, ada diagram praktikum dulu nih. Adalah saya buat dia. Tapi mana penjelasannya? Hanya langsung diagram. Oh, yang ini Mbak. Mana penjelasan kerangka berpikirnya mana? Alur berpikir namanya sub 2.4. Alur pemikiran. Itu ada di sebelum diagram nih Mbak. Iya. Jelaskan bagaimana kamu mendesain penelitian kamu, mulai dari urgensi masalah dulu. Lalu kamu kaitkan bagaimana kebaruan yang kamu tawarkan, lalu kaitkan dengan teori yang akan kamu pakai sebagai psikoanalisis, lalu output yang akan kamu hasilkan. Jangan pula tidak bermanfaat riset ini untuk tataran hasanah keilmuan, khususnya keilmuan antropologi, ya, berkontribusi secara teoritis. Devan, jelek banget ini citasinya ini. Di mana Mbak? Bab 1, bab 2 bagus, pas masuk ke bab 3. Bab 3 kan belum saya revisi Mbak. Oh gitu. Mbak minta bab 1, bab 2 aja dulu. Oke lah, ada pertanyaan sampai di sini? Untuk teori ya nih Pak. Teori itu ini juga Mahmud ya, 2024. Tolong kok langsung citasi di awal paragraf, awal kalimat. Oh iya. Yang halaman ini tidak ada halamannya. Halaman 11. Ya. Oh iya, Untuk citasi. Ada pertanyaan? Apa tadi? Mau ditanyakan? Teori. Untuk penelitian relevannya ada minimal maksimal kata enggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada ya. Berarti dia hanya gimana penelitian yang kita cari itu sangat berkontribusi dengan penelitian kita ini, Pak. Apa yang membantu penelitian Iyalah, dari tidak hanya sekedar dipaparkan dan tidak hanya sekedar. Sebenarnya Van, tidak ada ketentuan jumlah kata, hanya Mbak saja yang membuatnya untuk memudahkan kalian supaya tidak melenceng pembahasan kemana-mana gitu. Kalau terlalu panjang dan substansinya sama, ngapain diulang-ulang terus? Ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Aman? Aman. Oke. Sampai bertemu lagi pekan depan. Besok kayaknya, Mbak.
Janganlah besok, berikan kesempatan sama yang lain. Kan minggu depan bisa hari Ya Senin, minggu depan Mbak saya mau bisa pakai. Selasa, ya kan? Senin juga bisa, Selasa juga bisa, asal janjian dulu sehari Iya, atau betul. malam sebelumnya, ya. Nanti saya Kamis lagi lah biar pas minggu Mbak kan. Terserah kamu. Karena banyak juga yang harus kamu Ya, capai. nggak mungkin dalam waktu dekat dia. Sedang juga di rehat saya. Sudah ya? Nah, Akan bagus banget ini judulmu. Kalau kamu bahas etnografi, kamu harus paparkan pengertian etnografi di sub 2.1.1. Itu paling pertama. paparkan apa dia? Konsep etnografi. Konsep etnografi. Iya. Langsung saja etnografi. Jadi 2.1.1. Etnografi. Jelas Itu kan? di definisi dan konsep. Di bab 2. Berarti definisi itu dong diganti Nanti jadi 2.1.2. Oh. Setelahnya. Oke. Sudah ya? Oke, kita beralih ke yang lain. Oh ya Mbak, Sabtu Mbak, itu Mbak pergi ya? Sabtu Mbak, iya itulah. Saya sebenarnya selalu buka bimbingan Sabtu Minggu, tapi kalau Mbak keluar kota, Sabtu soalnya ada acara dari ini Mbak, apa? Sapaan rumah. di Kulber sana. Sapaan untuk apa? Perkenalkan adik-adik 25. Mbak ini ya penelitian Mbak? Kapan inisiasi? Inisiasi tahun depan Mbak. Kalau ini apa? Secara sehat apa? Sapaan. Sekedar perkenalan dengan inilah. Dosen-dosen apa itu sejarah antropologi gitu gimana sama. Terima kasih Mbak. Ada